Halo sahabat warisan budaya, jumpa lagi bersama saya Taufan Gio. Saat ini adalah momen spesial bagi saya karena saya berada di salah satu lokasi ikonik di Jakarta, yaitu di Jakarta Kota Tua. Bersama dengan saya kali ini ada Ibu Eti. Hai, apa kabar Mas Gio? Kabar baik. Sebelumnya saya sering ke Kota Tua Jakarta, tetapi dulu saya datang hanya untuk ke Museum Fathahillah karena memang pengetahuan saya masih minim tentang Kota Tua ini. Kadang-kadang teman-teman saya juga bertanya, kalau ke Kota Tua tuh kemana sih sebenarnya, di mana sih titik mula untuk eksplorasi Kota Tua Jakarta ini? Nah kebetulan dengan Ibu Eti ini saya tahu bahwa ternyata di sini ada Indonesia TIC atau Indonesia Tourism Information Center. Mungkin Ibu Eti bisa menceritakan lebih jauh tentang Indonesia TIC ini, Bu. Oke, sebelumnya koreksi boleh ya Mas Gio ya? Museum tadi disebutkan Museum Fathahillah. Iya. Sebetulnya Museum Sejarah Jakarta. Okay. Kalau Fathahillah itu plasanya, tamannya, Taman Fathahillah. Oke. Gitu. Jadi memang saya juga dikoreksi gitu loh, karena memang sebelumnya kita nggak paham juga ya tentunya. Nah ke pertanyaan Mas Gio tadi, Indonesia TIC itu apa sih gitu betul. loh? Jadi Indonesia TIC itu turis informasi yang dulu base-nya itu adalah dari 10 provinsi, tapi kita tidak membatasi cuma 10 provinsi aja. Provinsi-provinsi lainnya juga boleh bergabung dengan kita gitu. Harapannya dengan Indonesia TIC ini promosi dari tiap-tiap daerah akan tersampaikan kepada masyarakat, atau bukan Indonesia aja ya tentunya, tapi masyarakat luar juga. Jadi kita harapannya Indonesia TIC ini bisa menjadi suatu tempat layanan satu atap kepariwisataan, di mana begitu turis membutuhkan sesuatu, Indonesia TIC bisa memenuhi permintaannya. Kira-kira seperti itu. Oke, Indonesia TIC sendiri ini kebetulan kita berada di gedung ini. Apa ada kaitannya dengan Indonesia TIC itu? Ini gedung Rotterdam Lloyd. Jadi kalau kita berada di gedung ini, sejarah gedung kali ya, cerita sedikit sejarah gedung boleh ya. Gitu. Jadi gedung ini dulu tuh namanya, saya mesti baca, susah. Van Vleuten and Cox. dulu gedung ini dibangun tahun 1865. Jadi dulu gedung ini kayak toko kelontong kali ya. Jadi macam-macam barang dijual di sini. Jadi dari mulai bahan makanan, cerutu, sampai bahan bangunan, semuanya ada. Okay. Gitu. Lalu di atas, di lantai 2-nya didirikan kantor pelayaran yang namanya Rotterdam Lloyd. Jadi ini satu gedung, 3 lantai, tapi namanya 2. Gitu loh. Okay. Ya, yang lantai 2 dan lantai 3 itu namanya Rotterdam Lloyd. Nah, di lantai 2 ini, disinilah tempat kita ngobrol. Ada Mula Co-working Space dan Creative Hubs. Oke, untuk Mula sendiri apakah ada singkatan? Enggak. Mula itu asal kata dari mula. Jadi kita kepingin awal gitu lah. Betul, berawal di sini. Dimulai di sini, bermula di sini, memulai di sini. Jadi segala sesuatunya teman-teman, baik itu teman-teman yang ingin menambah upscale ilmu ataupun pengetahuan, bisa bermula di sini. Oke, apakah itu memang ada kaitannya dengan berhubungin awal mula? Oke, kita mulai di Jakarta Kota Tua. Atau memang ada pertimbangan khusus? Kita kepingin mula berada di Kota Tua, kita bisa menjadi tempat yang memulai gimana pergerakan dari Kota Tua. Kan selama ini kita lihat Kota Tua stagnan ya gitu loh. Jadi kita cuma lihat museum dan lain-lain, padahal Kota Tua itu kan kalau kita menggambarkan kayaknya nggak ada satu tempat yang cukup gitu loh buat tempat yang begitu menarik, yang begitu penuh dengan sejarah, cerita sejarah, histori dan lain-lain. Karena seperti kita ketahui kan, Kota Tua itu dimulainya perdagangan dunia ya, di mana kita punya Sunda Kelapa yang katanya sibuknya itu melebihi pelabuhan yang ada di New York. Gila nggak sih gitu, kayaknya luar biasa banget gitu loh. Okay. Jadi betapa Jakarta dengan Kota Tuanya itu begitu penting gitu.
Sehingga menurut pada masanya betul. Tapi kita kepengen masa sekarang juga kota tua harus menjadi penting gitu loh. Nah ini kalau ditanya sesuatu yang sebetulnya manakala kita akan asah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi sampai saat ini karena kota tua didiemin aja gitu kan, sehingga orang cuma kenalnya ke kota tua ngapain? Ke museum atau sepeda ontel kali ya, gitu loh. Sepeda ontel menjadi ikon dari kota tua gitu. Jadi kita kepingin gitu loh, kita kepingin orang-orang yang mencintai kota tua ini diasah sehingga menjadi sesuatu benda mungkin permata yang benar-benar orang akan lihat dan akan didatangi dan dihargai terutama karena syarat dengan cerita dan sejarah yang begitu luar biasa gitu, dimana kita pahami juga ada Pergub tahun 36 itu yang mulai membagi kota tua itu di tembok dalam, tembok luar dan ada 4 pulau. 4 pulau. Sebentar Mbak Eti, maksudnya tembok dalam, tembok luar itu apa ya? Jadi dulu sejarahnya kota tua tuh, jadi ada tembok yang dibangun di sini. Memang mengelilingi. Iya. Jadi dia mengelilingi. The real tembok memang. Kita dengar tembok luar, tembok dalam cuma di Cina doang ya. Iya. Ternyata Indonesia, Jakarta tuh punya gitu. Oke. Jadi kalau yang di dalam itu biasanya masyarakat yang berkebangsaan Belanda. Sebagian keturunan Tionghoa yang memang punya kependudukan lah ya. Ya mungkin Belanda berasa punya kepentingan kali ya sehingga masyarakat ini ada di dalam. Sementara yang di luar itu ada Tionghoa juga, ada pribumi juga gitu loh. Mungkin karena di sini ada Pekojan, ada dari Arab juga kali ya. Saya juga nggak yakin banget gitu loh. Nah kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu Pergub itu menyatakan bahwa kota tua itu areanya mana aja sih, yaitu yang ada di dalam, di luar, dan 4 pulau. Gitu. Jadi pulau. Keren ya, kok ada pulau gitu kan? Sebentar. Jadi sebenarnya Jakarta Kota Tua itu luas gitu ya, bukan cuma di area Fathahillah itu doang ya? Bukan, wah luas sekali Mas Gio. Kalau secara catatan kita ada 334 hektar, gede banget kan? Itu gemper ya naik sepeda ontel. Iyalah, seharian tuh, gitu kan? Jadi memang sangat luas dan kalau kita mau mencoba mendalami lagi, pasti kita akan tercengang gitu loh, karena begitu banyak hal-hal luar biasa yang kita nggak tahu. Oke, sebagai orang awam nih. Jadi apa aja sih selain di area Jakarta Kota Tua ini, termasuk apa lagi, di area apa aja dia? Ada Pekojan. Iya, di mana itu terjadi percampuran antara masyarakat pribumi dengan Arab. Gitu. Nah di situ pun masih kental ya, jadi masih kita bisa lihat adat istiadatnya yang bercampur gitu kan. Kita juga punya glodok. Gitu kan, dengan pecinannya tentunya, karena kalau pecinan sih rasanya orang lebih familiar ya, tapi kan nggak tahu di dalamnya tuh ada apa gitu kan. Manakala kita bermain ke pasar aja, di pecinan itu sangat menarik gitu loh, karena kita lihat dagangan yang dijual di pasar tradisional tersebut belum tentu ada di pasar lain. Itu ada ya satu. Terus yang kedua, di dalamnya itu ada makanan-makanan yang memang sangat menarik untuk diicip-icip, untuk dicoba gitu kan, yang mana makanan itu menjadi suatu makanan khas kuliner yang sangat menarik tentunya gitu. Lalu di sana juga ada vihara, ada kelenteng yang bangunannya itu luar biasa, sangat indah menurut saya. Gitu. Belum lagi budaya yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi banyak sekali lah. Kalau kita lihat, kita juga punya Sunda Kelapa, kita juga punya, yaitu pulau tadi yang 4 itu. Yang 4 pulau tadi apa aja Mbak, bisa disebutin? Ada Cipir, ada Onrus, ada Kelor, ada Pulau Bidadari. Dan ada semuanya aksesibel? Insya Allah. Kenapa ini tergantung apa? Harus ada izin ya berarti ya? Sebetulnya sih ada gitu, ada yang kapal yang nyebrang ke sana gitu. Tapi kadang-kadang mungkin yaitu kembali lagi, ini juga satu permata yang harus diasah, difasilitasi, sehingga akses ke sana
lebih mudah lagi sehingga masyarakat bisa menikmati. Bayangin deh, Jakarta dengan kesibukannya punya satu tempat yang kita bisa seolah-olah kayak apa ya, melepaskan sesuatu yang begitu rumit, bisa healing karena kita punya pantai, kita punya pulau gitu loh. Dan pantai dan pulau itu pun berkegiatannya sangat luar biasa gitu. Kenapa bisa kayak mungkin belum menjadi prioritas untuk atau gimana? Kayaknya mesti Pemprovnya jauh. Mungkin tidak menarik buat investor yang punya uang. Belum. Sekarang dari kacamata Mbak Eti, menarik nggak sih ke 4 pulau itu? Menarik dong. Coba deh, ya itu kembali lagi kita bisa membayangkan bahwa nggak jauh-jauh loh. Kita berkendaraan cukup masih di areanya Jakarta, apalagi dengan nanti adanya MRT kali ya, sampai ke Ancol, coba. Deket banget gitu loh, suatu tempat yang kita kadang-kadang bisa buat tempat kita melarikan diri dengan keriuhan yang ada di tengah kota gitu kan. Itu menurut saya luar biasa. Berarti bisa dibilang si 4 pulau ini termasuk destinasi yang menarik bagi Mbak Eti pribadi ya? Sangat dong. Bagaimana dengan lokasi yang di dalam kota ini? Di tembok luar, tembok dalam ada destinasi khusus mungkin yang Mbak Eti mungkin ada kenangan tersendiri yang bikin jadi kayak ada nostalgic? Kalau ditanya kenangan tersendiri, sebetulnya kenangan saya sih yang paling seneng saya dimana saya punya saat-saat duduk bareng dengan teman-teman yang sevisi dan yang punya mimpi yang sama gitu loh. Gimana Kota Tua ini bisa jadi bagus gitu loh. Mungkin salah satunya mungkin saya bisa sebutin kita punya tempat nongkrong di tengah sini ada kedai seni. Itu kedai yang memang menyediakan makanannya nggak khas Indonesia banget gitu loh. Ada campur kayak. Apakah ini bocorannya? Ini bocorannya. Ini dia. Iya, ini salah satu produk yang ada di kedai gitu loh. Jadi kalau kita lihat kelihatan nggak ya? Ini kan bukan makanan kita ya sebenarnya ya. Ini bola ubi? Bukan. Coba tebak. Kalau bola ubi kayaknya nggak pakai butter deh. Nggak dikasih bedak. Makanan agak ada pengaruh luar ya? Ya. Coba tebak apa, Mbak? Gue rasa dia lupa. Popercus. Oh iya, Popercus. Gue kira dia inget, gue juga lupa. Serah dia lu motongnya gimana. Ya, anyway, berarti ini Popercus dari Kedai Seni Jakarta ya? Kedai Seni Jakarta. Terus ada apa lagi? Mbak Susi juga punya jagoannya bakwan. Kalau kita, siapa yang nggak suka bakwan? Saya rasa masyarakat dari yang bawah sampai yang atas suka. Pokoknya asik, di situ tempat nongkrong. Jadi kalau ditanya tempat favorit saya, sebenarnya Kota Tua banyak tempat favorit. Karena Kota Tua ini kita mau menuliskan atau mengukurnya dari mana, nggak bisa gitu loh. Karena tempat ini begitu kaya, begitu luar biasa gitu. Makanya hayu dong gitu loh, gimana caranya Kota Tua ini bisa menjadi suatu destinasi yang sesuai dengan apa yang dimiliki gitu loh. Jadi jangan sampai orang melupakan Kota Tua tentunya. Saya masih penasaran yang tembok dalam tembok luar itu sebenarnya masih ada nggak sih peninggalannya tembok itu? Temboknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Temboknya udah nggak ada. Tapi kalau Mas Gio main ke Museum Mandiri, pintu masuknya tuh di tengah-tengah itu tuh bagian dari tembok. Gitu. Jadi yang sini bagian dalam, yang sini luar. Jadi si Museum Mandiri itu menjadi apa? Tadi ini di parkiran Museum Bank Indonesia, itu masih ada tersisa tembok. Oh, masih ada? Masih dikasih kayak fabel gelas itu di bawah masih ada tersisa tembok. Oh ya? Oke. Dan ada Gunung Gandum yang di Jalan Lodan. Oh, yang kalau dari tol itu kelihatan kayak ada gedung tua gitu ya? Kotak gitu ya. Tapi tiap lewat tol itu selalu penasaran ini apa gitu. Iya, itulah. Oh. Masih ada. Jadi memang peninggalan di Kota Tua banyak ini belum diekspos ya sebenarnya. Banyak banget. Kebayang ya cerita yang ada di Kota Tua itu luar biasa. Saya bilang sangat besar Kota Tua itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang bisa dieksplor gitu kira-kira.
Tapi kalau Kota Tua enggak, dia punya Cafe Batavia yang mungkin sekali makan nggak cukup 200.000. Wah, next time kita ngobrol di sana ya, Bu. Sebetulnya yang menarik ada apa tajin ya? Oh, es tajin. Es tajin. Terus dia juga punya babanci. Itu kan khasnya Jakarta tuh Betawi. Sebentar. Apakah babanci itu? 21 jenis rempah. Pantes. Repot amat masaknya ya. Kita kepingin coba. Bang, kepada bang. Kan Ditunggu Kota Tua ya, juga. berkumpul di Kota Tua. Kota Tua juga tamannya bang-bang loh. Semua bang-bang muncul dan kan? lahir dari sini.